Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado untuk mata kuliah Hukum Tata Negara dengan materi kelompok yang kita saksikan. Dan mari kita saksikan bersama. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kami sebagai kelompok 6 akan membahas tentang kelembagaan negara yang ada di Indonesia teman-teman. Bersama dengan saya, Rizky Palamea. Saya Immanuel Pulwakan. Saya Revandien. Bersama dengan saya Cindy Pauki. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Jangan lupa like, share, jangan lupa nonton sampai selesai. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia beserta fungsi, wewenang, dan perannya masing-masing. Jadi teman-teman, Indonesia itu adalah negara hukum yang menganut tentang sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Negara ini memiliki berbagai lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi, wewenang, dan perannya masing-masing. Baik teman-teman, mari kita pelajari tentang lembaga-lembaga yang ada di Indonesia beserta peran pentingnya. Nah, teman-teman, yang pertama itu lembaga eksekutif. Presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Mereka bertugas menjalankan undang-undang, menyusun kebijakan nasional, memimpin kementerian, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Presiden juga bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat selama 5 tahun sekali. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden juga dibantu oleh para menteri yang memimpin kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lain. Nah, teman-teman, yang kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang berfungsi untuk membuat undang-undang, menyusun anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga legislatif juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu DPR, DPD, dan MPR, yang juga memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Yang pertama, DPR. DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Yang kedua, DPD memiliki wewenang memberi masukan dalam penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan sumber daya alam. Sedangkan MPR bertugas untuk merubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden. Nah, lanjut. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Lembaga ini terdiri dari 3 institusi penting. Nah, yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung membawahi pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Nah, yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berperan menjaga kehormatan dan perilaku hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung.
ketiga lembaga ini memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, bebas dari tekanan politik, dan berpihak pada kebenaran. Yang keempat, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Teman-teman, Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah lembaga independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK mengaudit APBN dan APBD serta lembaga dan instansi pemerintah untuk memastikan keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Laporan hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh DPR dan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Nah teman-teman, yaitu kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu tentang lembaga non-struktural penting. Yaitu selain lembaga negara utama, Indonesia juga memiliki lembaga yang non-struktural lain yang bersifat independen dan strategis teman-teman. Yaitu diantaranya yang pertama yaitu ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum, yang dimana KPU ini menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil mulai dari pemilu legislatif, pilpres, dan pemilihan kepala daerah teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk dalam yang kedua, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana lembaga anti rasuah yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi, atau Ombudsman Republik Indonesia yang menangani laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang buruk atau maladministrasi. Dan lembaga-lembaga ini teman-teman bukan bagian dari eksekutif, legislatif atau yudikatif, tetapi tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga demokrasi dan tata kelola pemerintahan teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita semua kelompok 6 itu telah menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara Indonesia teman-teman. Dan setiap lembaga negara Indonesia itu memiliki perannya masing-masing. Saling mengisi, saling mengawasi, dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara ini, agar kita bisa berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi. Nah teman-teman, mari kita kawal bersama jalannya pemerintahan demi terciptanya Indonesia yang adil, bersih, dan berdaulat. Karena masa depan negara ada di tangan kita semua.